Oke, bismillahirrahmanirrahim. Masih di Harry Potter podcast terkece seplanet bumi. Gitu semuanya, Bang. Oh gitu. Geng, kita hari ini dengan Bang Dery. Bang, apa kabar, Bang? Alhamdulillah sayangku, tambah sehat, tambah selamat ya. Ini Abang Dery ini sukarelawan mobil jenazah, geng. Nggak udah melanglang buana ke seluruh jagat raya. Cuman keluar negeri aja belum ya, Bang? Nah, Ada kepengenan nggak sih, Bang? Keluar ya negeri? apa ya sayang? Tapi masa sih ada jenazah mau dianterin ke luar negeri gitu? Nah itu yang abang pikir apa nggak keburu busuk atau apa ya kan gitu. Artinya pokoknya Sabang sampai Merauke kecuali luar negeri sayang. Repot ngurus paspor nah. Gitu. Bang, awal mulanya itu apa sih, Bang? Kenapa Abang tuh punya pikiran mau kayak gini deh gitu? Nah, sebelum jawab, ini boleh ngerokok nggak di ruangan ini? Boleh banget, Bang. Oh, boleh? Boleh. Nggak apa-apa, sayang. Nggak apa-apa dong. Nanti kita di YouTube itu kita tulis apakah ada yang ngerokok di sini? Iya. Oh, gitu sayang. Nggak lah, kan tayangannya kan di atas 18 plus, Bang. Oh, jadi, gitu ya. Jadi yang anak-anak emang nggak bisa nonton. Oh, nggak bisa ya. Nggak bisa nonton. Gitu, ya. Siap. Jadi atas 18 tahun kita centang. Ini konten bukan buat anak-anak. Jadi kita mau ngerokok, nggak apa-apa gitu. Tar, hidupin rokok dulu sayang. Ini beda, Bang. Kalau di TV nggak boleh ngerokok. Oh gitu. Oh iya. Kalau di YouTube boleh. Jadi mohon maaf sebelumnya untuk saudara-saudara abang semuanya, adik-adik abang semuanya dari Sabang sampai Merauke. Sebelum abang jawab pertanyaan, apa tadi sayang pertanyaannya? Kenapa sih, Bang? Ya kan awal ya mutusin untuk bantu orang kayak gini nih, kenapa latar belakangnya gitu? Jadi sayangku ya, awalnya itu saya ini punya emak ya. Oke. Emak itu hidupnya di gunung sayang. Abang ini sebenarnya orang gunung ya, orang Lampung Barat. Itu jarang sekali ke Bandar Lampung, artinya ke kota itu jarang sekali, bisa dihitung tahun ya. Pada waktu itu 2009 akhir, ibu abang tuh sakit, artinya stroke ya. Itu kita masukkan ke rumah sakit Urip. Di situ langsung masuk ICU. 9 hari ibu meninggal. Artinya mungkin Gusti Allah itu berkehendak lain daripada semua itu. Nah disitulah abang ini sepulangnya ibu abang ke rahmatullah ya, mulai dari 1 harinya, seminggu, 40 harinya, bahkan sampai bertahun itu tanpa abang undang, abang pinta atau abang telepon. Pada waktu itu abang kan di Kampung Baru nih, di Bandar Lampung juga, belakang Unila tepatnya. Itu dari ujung A sampai ujung B itu membantu abang. Artinya di situ orang kok semangat. Padahal yang namanya kematian orang itu kan males atau jijik bahasanya kan, atau Ya udah. apa artinya? Udah lah gitu. Biasanya kan kayak gitu. Kan? Nah ini kok sampai ke 40 harinya kok selalu rame di rumah abang. Artinya tanpa abang minta pada waktu itu ya, itu selalu rame, selalu membantu lah bahasanya, membantu abang. Nah di situ abang itu terketuk hati abang, ya kan. Setelah 40 harinya kok tanpa saya minta orang membantu ya, gitu, ya kan. Nah di situ awal mulanya, malam itu abang istikharah minta sama Gusti Allah yang punya langit bumi beserta isinya, mohon ya Allah, apa yang buat balas orang-orang baik ini yang telah membantu kematian ibu saya, ya Allah. Ya istikharah itu 2:30 malam. Pada waktu itu ada pelambang ya, kok ambulan. Sedangkan pada waktu itu abang itu masih nyupir bus Lampung Jogja ya bahasanya. Supir bus dulu ya, Bang? Kok ambulan? Ya sudah, terima kasih ya Allah. Kedua malamnya abang istikharah seperti semula. Apa ya Allah yang buat bantu, yang buat
balas orang-orang baik ini yang telah membantu kematian ibu saya. Nggak mungkin ya Allah saya ketuk satu-satu terima kasih ya. Itu nggak mungkin sepertinya. Saya mohon istikharah itu Pelambang itu jujur ya, itu seperti ambulan itu turun ya. Itu datang dan berada di depan abang. Lokasinya seperti inilah tempat abang istikharah kalau istighfar malam ya. Sendirian. Itu kan abang matiin lampunya semua, abang gelepin, abang kunci pintunya. Dari situ saya ngadu sama Tuhan yang Maha Kuasa ya. Nah itulah Pelambang itu turun mobil ambulan. Loh, ambulan. Alhamdulillah ya pada waktu itu kebetulan harga kopi juga agak lumayan ya. Terus singkat cerita abang Beli. inisiatif langsung beli ambulan. Nah itulah ambulan yang sekarang ada di depan kafe kita ini sayangku. Nah ambulan paten. Nah, itulah ceritanya. Awal mula abang jadi supir mobil ambulan atau mobil jenazah ya. Mobil itulah gantinya ibu abang. Oh, begitu sayangku. Ucapan terima kasih buat orang-orang yang bantu ya bang. Itu pada intinya. Oh itu filosofinya. Luar biasa ya. Terus kalau sejauh ini nih, kalau paling jauh itu kemana bang nganterin jenazah tuh? Bang? Paling jauhnya? Kan Bang Dery kan udah sampai ke Jawa, katanya udah kemana-mana itu. Sedangkan maksudnya kalau kondisi jenazah betul bang, kalau terlalu lama kan busuk nanti atau kayak gimana gitu kan? Nah, itu gimana tuh? terjauh kalau Sumatera, itu kan pada waktu itu perjalanan itu masih lewat bawah, itu 3 hari 2 malam itu ke Aceh ya. Itu tahun berapa ya? 2011, 12 hampir tiap tahun itu abang ke Aceh. Total ke Aceh rute terjauh itu 8 kali sampai detik ini malam ini di studio ini ya. Mobil itu kalau arah ke Aceh, kalau arah Sumatera artinya itu sudah 8 kali. 8 kali? 8 kali sayang. Dan jenazah itu tergantung keluarganya. Kalau mau nggak bau, nggak busuk, ya diformalin. Iya. Begitulah. Tapi rata-rata itu maksudnya meninggalnya di Lampung terus abang anterin gitu ya? Begitu. Gitu kan rata-rata gitu kan? Iya. Nggak ada yang dari Jawa terus dijemput, enggak dong? Enggak. Lampung terus kirim ke mana yang keluarganya di luar-luar kota gitu ya? Iya, betul. Gila ya, itu paling jauhnya kayak gitu ya, bolak-balik kayak gitu. Itulah kisah abang ya, artinya abang nggak mematok di situ harga. Oh harus sekian nggak? Dalam arti kalaupun bahasanya rumah sakit itu 100.000, ya abang 80.000 aja bahasanya. Artinya nggak matok ya. Iya. Begitu. Karena kalaupun ada sisanya ya Allah atau ada kurangnya ya Allah, saya mohon kepadamu, tolong kasih makan ibu saya yang sudah jadi arwah. Itu aja sayang. Enggak aneh-aneh abang itu. Oh, emang benar-benar jadi amalan buat ibu ya ini ya bang ya? Terserah orang menilai apa, yang jelas niat abang itulah yang melahirkan abang ya. Jadi apapun yang terjadi, mudah-mudahan saya dapat restu ibu gitu loh saya. Bukan cuman tulis-tulisan, akan tetapi praktek abang. Ya apapun yang terjadi, kalau saya tidak dilahirkan dari ibu atau saya tidak menyusui susu ibu, saya nggak jadi seperti ini sayangku. Iya. Itu aja. Jadi niat abang berbakti, bahasa Indonesianya yang ini berbaktilah saya. Walaupun ibu saya sudah jadi arwah, begitu sayangku. Oh itu mudah-mudahan ya kalau nanti anak gua, gua juga kayak gitu tuh bang. Nyokap sih sampai sejauh ini masih ada bang, tapi bokap udah nggak ada. Ya kayak gitu, jadi inget orang tua juga ya kan. Makasih bang udah ngingetin juga nih. Nah ini ngelanjut ke pengalaman mistik nih bang. Nah ini seru. Pengalaman mistik. Iya, jadi selama itu kan gitu. Yang abang bawa ini kan orang meninggal nih. Meninggal. Iya kan, orang meninggal ya kan. Tadi si Adli aja bilang, bang bau-baunya nggak enak gitu. Padahal nggak ada isinya tuh ya bang ya? Nggak ada isinya. Aduh gitu, gimana yang ada isinya itu? Tiba-tiba itu mayat gerak gitu. Tapi apa ya, yang ambulan yang ini, yang kita bawa ini, yang 01 artinya. Itu memang... Ntar dulu, 01. Sebelum melanjut ini ada berapa unit?
nggak perlu disebutin yang jelas. Ini 01 ya. Oke. Itu awalnya yang abang cerita barusan. Iya. Itu memang apapun bentuknya jenazah itu, apapun kejadiannya, abang tanganin sekemampuan abang. Karena apapun yang terjadi, saya belajar dan belajar loh ya saya. Belajar mencari ridhonya Gusti Allah bahasanya untuk membantu mama abang yang sudah tiada. Ya itu tadi, ya Allah, kalaupun saya benar-benar nggak minta upah, tolong upah kasih ke emak abang yang udah jadi arwah. Itu praktek ya, bukan cuman teori, bukan cuman omongan, akan tetapi praktek yang memang jenazah itu, mohon maaf, kelindes, ambyar, kecelakaan, Ya Allah. penyet atau segala macam, atau pembunuhan, atau yang memang benar-benar seperti contohnya yang di Puri Gading, perumahan itu kan 5 hari baru ketahuan, membusuk, bengkak dan segala macam, itu tidak bisa tayang di YouTube karena nggak tahu kenapa kok dihapus sama YouTube kan begitu sayang. Kalau abang sih sebenarnya nggak ada rekayasa atau nggak ada tutup-tutupan, tapi ya itu tadi, kalau naikin ke YouTube itu pasti hilang, dihapus, gitu sayangku. Jadi memang buat simpenan aja lah kan gitu. Pribadi ya. Itu abang yang model begitu. Itu abang mohon maaf, abang tidak minta upah. Iya. Kecuali itu udah dari rumah sakit, tolong antarkan ke sana. Ya itu tadi. Dari Bahasanya rumah kan sakit, gitu. ya, yang dari rumah sakit kan emang ada anggarannya. Bang. Nah, artinya. Kalau yang independen, yang kondisi darurat kayak gitu kan, ini boro-boro mikirin rumah sakit ya kan. Nah, yang penting keangkat aja dulu gitu kan. Itu sih yang paling penting. Nah bukan bang. Ada nggak jenazah hidup lagi gitu? Kalau jenazah hidup lagi, Drek gitu tiba-tiba dia bangun gitu. Abang lagi nyetir spion itu. Itu masih gini tuh. kalau jenazah hidup lagi, itu sepertinya tidak ada. Cuman pada waktu itu, abang ingat jadinya, spontan ingat, flashback, itu dulu. Abang itu nganter ke daerah Lampung Tengah ya, posisinya jalan itu berlobang dan itu sudah jam 2 malam. Yang jemput pakai motor, 3 motor itu ngacir dan hilang meninggalkan abang ya kan artinya. Nah disitulah abang sendirian jalan kelutak dengan pelan. Kalaupun nggak pelan ya mobil rusak dan jenazahnya kasihan artinya. Nah di situ abang sempat istirahat, abang pasang kamera. Hidupin sendiri jenazah itu, abang bangunin begini karena itu bujang pada waktu itu bujang penyakit kuning matinya gitu kan. Di situ niat abang numpang selfie aja kan, orang-orang mah sama artis, abang mah sama jenazah aja. Jadi itu betul-betul abang bangunkan, kretek. Di situ udah dapat videonya, kira-kira abang udah dapat lah kira-kira berapa menit. Ya udah abang pulangin lagi kretek. Cuma numpang selfie aja bahasanya gitu. Itu yang pernah terjadi. Tapi kalau yang hidup nggak ada saya gitu. Bukan bang, pengalaman yang paling serem gitu bang. Yang paling abang inget tuh itu ngeri banget gitu. Di luar selfie deh ini. Kalau selfie kan ini berhubungan sama keberanian kita ini ya kan. Gitu ya. Yang tiba-tiba ada apa gitu yang paling abang inget, tiba-tiba misalkan lampu tadinya gelap kan tiba-tiba nyala gitu. Atau tiba-tiba mobil itu berhenti sendiri gitu. Itu gimana tuh? Kalau soal begitu tentunya ya, kalau kuburan itu kan pasti berhenti, ya kan? Berbagai macam meninggal juga dikubur di situ. Nah, kalau mobil ambulan paten ini, ya itulah kuburan berjalan. Berbagai macam. Memang sejak abang ambil 2009 akhir itu, dalamnya tidak boleh abang cuci. Dan tidak boleh dilap basah. Artinya kalaupun udah kering, contohnya darah-darah, ya cukup disapu aja. Atau otak, atau usus-usus bekas berodol, atau bekas daging-daging kecil ya, biarin aja gitu. Artinya abang nggak ada niat ini itu. Abang cuman pembuktian untuk nyata-nyata bahwa mobil itu pernah untuk membawa si A, si B, dan si C. Gitu. Artinya abang cuman niat begituan aja sih. Gitu. Nah, kalaupun abang inget, oh ini punya si A. Nah abang inget kuburannya di mana, kejadian apa,
terus meninggalnya seperti apa, ya kan? Terus apa namanya? Terakhir dimakamkan di mana? Abang tahu semua namanya siapa. Jadi abang cukup baca Al-Fatihah. Jadi bahasanya abang ngasih makan. Iya. Mereka gitu aja. Bukan untuk apa-apa. Akan tetapi yang berada di dalam mobil itu memang betul-betul abang ambil dari kematian manusia yang tidak wajar. Itu saya. Itu rata-rata gitu ya, Bang ya? Itu yang abang ambil mati tidak wajar, sayangku. Ya Allah. Itu nyata-nyata, bukan rekayasa, bukan. Terus apa, Bang, yang apa namanya? Hikmah apa yang abang petik ketika ngambil jenazah yang mati nggak wajar gitu kan? Misalkan dia dari pembunuhan, misalkan gitu, Bang. Itu ada kebanggaan tersendiri. Artinya kebanggaan jangan dianggap negatif ya. Iya. Hidup abang ini, sisa-sisa umur hidup abang ini bisa bermanfaat buat orang lain. Iya. Itu loh sayang, intinya. Jadi abang saat itu bisa tenaga abang, pikiran abang, atau mobil abang bisa bermanfaat membawa jenazah yang meninggal tidak wajar. Artinya ya bisa bermanfaat gitu aja. Jangan dianggap negatif. Itu aja sayangku. Nah, kalau tanggapan miring soal abang itu pasti ada dong. Ya kan, tanggapan miring. Bang Dery kayak gini nyari duit. Iya dong, pasti ada, Bang. Karena sesempurna apapun kita berbuat sesuatu tuh, Bang, pasti ada omong-omong nyinyir. Nah, tanggapan abang tuh gimana dengan komentar-komentar orang yang kayak gitu? Kalau abang itu, ya, karena abang orangnya nyata-nyata. Mau dibilang, wah, Bang Dery ini sinting, Bang Dery ini kentir, Bang Dery ini nggak waras. Welcome, abang ini mau dikomen jelek, mau dikomen bagus sama aja, nggak ada di sini terpengaruh sedikit pun. Mau dibilang bagus juga nggak gitu-gitu amat, mau dibilang jelek juga nggak gitu-gitu amat, abang. Abang terserah, karena pikiran orang kan orang banyak. Iya. Ya abang terserah aja. Cuman bisa nggak yang ngomen jelek itu praktek nyata-nyata seperti ini. Cuman itu aja. Cuman dengan cara apa ya? Kita lihat bisa nggak prakteknya dia, gitu aja sih sayangku. Abang mah seneng aja, mau dikomen jelek, mau dikomen seneng aja sayang. Terus gimana, Bang, kalau ada orang yang tiba-tiba yang abang bantu tuh bener-bener nggak punya duit banget gitu loh, Bang? Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala ya, Bang. Lillahi ta'ala, betul. Ada nggak momen-momen di mana Bang Dery lagi buntu nih, buntu banget gitu, terus tiba-tiba ada kejadian gitu. Ini bensin aja susah nih ya kan mau ngisinya. Ada nggak momen kayak gitu, Bang? Kalau momen seperti itu selama ini tidak ada. Oh ya, alhamdulillah, berarti memang benar-benar diridhoin, dibantu. Tidak ada ya. Tuh, Bang. Cuman mohon maaf, nggak perlu abang sebutin rumah sakitnya. Terus nggak perlu abang sebutin orangnya harus pulang ke desa mana, nggak perlu. Pada waktu itu saudara atau temen seprofesi minta sekian, sedangkan orang itu memang benar-benar nggak mampu bahasa. Iya benar tuh, Bang, kan gitu tuh. Nah, kebetulan di dalam dompet itu abang ada duit sesuai yang temen kita inginkan itu tadi. Bahasanya tarif. Abang bayar. Nah, biarlah jenazah abang bawa. Wah, Bang, udahlah Bang, nggak enak, saya bla bla segala macam. Udah nggak apa-apa, ambillah.